Aku mulai ya, teman-teman. Ya, Mbak Aul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya di sini akan mempresentasikan tentang aktualisasi Pancasila dalam kehidupan. Di sini ada anggota kelompok, terus ada daftar isi. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu pengertian pendidikan Pancasila, yang ketiga aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, yang keempat ada 5 pilar Pancasila sebagai moral. Yang kelima, implementasi nilai-nilai moral Pancasila dalam kehidupan kampus. Yang keenam yaitu kesimpulan. Yang pertama, kita akan masuk ke pendahuluan. Aktualisasi nilai norma dan moral suatu bangsa merupakan bagian penting dalam bentuk kegiatan melakukan realisasi antara pemahaman akan nilai norma dan moral dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini, aktualisasi Pancasila merupakan penerapan atau pengamalan nilai-nilai dan norma-norma serta moralitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aktualisasi Pancasila penerapannya melalui penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma dan moral bangsa seperti norma hukum, kenegaraan, dan moralitas bangsa. Adapun implementasi dalam kehidupan nyata berkaitan dengan perilaku semua warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk seluruh aspek penyelenggaraan negara. Terus selanjutnya ada pengertian pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah salah satu mata kuliah yang yang mengedepankan pembinaan sikap dan perilaku mahasiswa dengan harapan dapat menjadi pribadi yang santun dan beradab. Capaian pembelajaran sikap dikembangkan dengan mengidentifikasi kebijakan pemerintah sebagaimana yang tertuang di dalam kurikulum yang berlaku. Rumusan sikap dan keterampilan umum yang dikembangkan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang pada umumnya memiliki karakteristik seperti capaian pembelajaran yang ingin diwujudkan dalam pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Adapun rumusan capaian pembelajaran sikap yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut. Hilang-hilang ini kayaknya masuk ke aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara bermakna bahwa Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku di dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila juga mendasari pasal-pasal yang bertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dijadikan sebagai sumber hukum negara Indonesia. Pancasila selain sebagai dasar negara, juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa dari seluruh bangsa Indonesia yang mampu memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Selanjutnya ada 5 pilar Pancasila sebagai moral masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu Kristen. Bentar. Mengungkapkan seluruh tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara selayaknya menggunakan Pancasila sebagai moral atau norma dan tolak ukur tentang baik, buruk, dan benar salahnya sikap, perbuatan, dan tingkah laku bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Tak hanya dengan memahami, namun seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya, nilai tersebut juga harus diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang berbunyi yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, implementasi nilai-nilai moral Pancasila dalam kehidupan kampus.
Setiap perubahan besar yang melanda suatu bangsa melibatkan perguruan tinggi dengan peran utamanya, proses terbentuknya Orde Baru maupun Orde Reformasi menunjukkan peran nyata yang telah dimainkan kalangan perguruan tinggi dalam pembentukan pemerintah baru. Dosen dan mahasiswa bergerak dengan tipe peran masing-masing untuk adil dalam pembentukan pemerintah baru. Selain itu, hampir semua teknokrat diambil dari kalangan perguruan tinggi. Para teknokrat mewakili perguruan tinggi dalam tubuh kekuasaan dan pemerintahan, seperti para dosen yang diangkat menjadi menteri bisa berfungsi sebagai penghubung antara kekuasaan dengan mahasiswa. Perguruan tinggi mengorganisir dan menjadi tempat seminar, temu karya, simposium secara teratur sebagai wahana pertemuan kelompok sipil, militer, teknokrat, dan mahasiswa dalam rangka mewujudkan peran yang terbaik untuk melaksanakan pembangunan bangsa dan negara. Untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, kampus juga memiliki peran dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan budaya akademik. Yang kedua, kekuatan moral dalam penegakan HAM. Dan yang ketiga, kekuatan dalam penegakan hukum. Apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Saya mau nanya, Kak. Silahkan, Nabila. Oke, pertanyaannya, apa tantangan yang dihadapi dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari di era globalisasi ini? Terima kasih, itu aja. Oke, bentar ya. Tadi pertanyaannya, apa tantangan yang dihadapi ya? Gimana, Nabila? Bentar, Kak. Oke, bentar saya akan menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Nabila. Jawabannya yaitu tantangan aktualisasi Pancasila di era globalisasi antara lain adalah masuknya pengaruh budaya asing yang bisa bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, individualisme yang kental dalam budaya barat dapat mengikis nilai kekeluargaan dan gotong royongan yang ada dalam sila kedua dan ketiga Pancasila. Selain itu, tantangan lainnya adalah meningkatnya polarisasi politik yang dapat mengancam persatuan yang dijunjung tinggi oleh sila ketiga Pancasila. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara untuk secara kritis dan bijaksana menyaring pengaruh-pengaruh tersebut agar tetap sesuai dengan nilai-nilai dasar bangsa. Gimana, Kak Nabila? Oh gitu, Kak. Terima kasih jawabannya ya. Ya, sama-sama. Gimana teman-teman yang lain? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin nggak ada, Kak. Bisa lanjut. Kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu aktualisasi nilai, norma, dan moral dalam suatu bangsa termasuk hal penting. Sebagai masyarakat Indonesia yang terbiasa memiliki santun, harus dilestarikan sejak dulu sampai masa sekarang. Selain itu, kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia juga mengharuskan semua pihak untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila agar generasi penerus bangsa tetap melakukan agar nilai-nilai yang luhur tetap terjaga dan menjadi pedomannya bangsa kita. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih teman-teman sudah masuk, sudah ikut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Please lah.